kita membahas tentang kiat sukses Ramadan yang berkualitas. Ya, begini teman-teman sekalian, ya, Ramadan itu kan momentum istimewa sebenarnya. Makanya dikatakan momentum istimewa, dia bulan yang betul-betul secara eksplisit dijelaskan di Quran. Maksud saya begini, ada enggak nama bulan yang disebut secara eksplisit seperti Ramadan? Kalau Ramadan kan Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ayat di Quran Syahrul Syawal. Ya. Kalaupun ada, disebutnya bulan yang diharamkan. Arba'atu hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Tapi tidak disebut secara eksplisit. 4 bulan yang dimuliakan itu apa? Disebut satu-satu enggak. Tapi kalau Ramadan mah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Nah, siam di situ apa namanya? Syahrul Ramadan. Nah, gitu. Berarti dia merupakan bulan yang istimewa. Nah, karena dia merupakan bulan yang istimewa, maka tentu kita berusaha untuk supaya Ramadan kita itu Ramadan yang berkualitas. Ya, Ramadan yang berkualitas. Sebelum kita membahas bagaimana Ramadan berkualitas, satu hari itu berapa jam, Pak? 24 jam. Kalau ibu membagi hari itu dengan apa saja? Oh, dengan biasanya. Biasa teh apa? Ya, jadi ibu membagi hari dengan apa? Biasa we. Ya, maksud saya teh biasa teh apa? Ada pekerjaan, ya, bapak juga ada pekerjaan. Adik-adik yang kuliah pekerjaannya belajar, kuliah, ya. Jadi kalau kita punya waktu 24 jam, ada waktu untuk pekerjaan. Ya, pekerjaan itu apa? Apa saja, ya. Ibu nyuci piring, nyetrika, ya. Bapak-bapak ke kantor. Nih bapak-bapak, afdol kalau bapak ada rezeki, di rumah itu ada asisten rumah tangga. Kalau bapak ada rezeki, ada asisten rumah tangga yang bantu istri bapak untuk nyuci piring, ngepel, nyetrika, ya, hal-hal teknis gitu, Pak. Kalau bapak ada rezeki, kecuali istri bapaknya nggak mau ditemani. Ayah, taswe mamah ma artosna, bapak pasihkan artosna. Oh gitu. Tapi memang, ya, tidak semua istri itu mau ada asisten rumah tangga. Saya udah bilang ke istri saya, ada asisten rumah tangga. Nggak mau. Dia kerja ngepel, we. Nyetrika, kesangan. Ya. Ternyata ingin mengambil pahala pintu surganya. Ih, lebar, pintu surga diambil sama orang. Hari ibu makan ogo, nyanyi tuh kudu pembantu. Nah, tidak apa-apa juga, tapi Pak benar, saya ngomong serius nih. Jadi yang dimaksud pekerjaan itu, istri itu bukan berarti harus ngepel, harus nyapu, enggak, Pak. Ya, kecuali kalau saya tidak mampu membayar asisten rumah tangga, istri saya juga ridhonya, alhamdulillah. Tapi kalau mampu mah, biarlah istri kita itu menjadi ratu. Ratu. Ratu sejagat. Ya, kalau mampu, Pak.
Jadi saya tidak setuju kalau pekerjaan utama istri teh ngepel. Pekerjaan utama istri teh ngistrika. Saya tidak setuju. Kalau Anda punya anak, pekerjaan utama istri adalah mendampingi anak. Memperhatikan bagaimana gizi anak. Memperhatikan bagaimana sekolah anak. Memperhatikan bagaimana tabiat dan perilaku anak. Itu inti dari seorang ibu. Bukan nyuci piring, nyeseh, ngaleot, ya. Ya, dan cek orang Ciamis mah istri kata ngaleot. Ya. Berarti Pak, Bapak-bapak sayang dengar, Bapak teh kudu berterima kasih sama istri. Sekiranya Bapak tidak bisa menghadirkan asisten rumah tangga, tapi segala dipegang ku dia. Jemput anak, kapas, wah Pak, Bapak teh kudu meringankan bebannya. Jadi Bapak sebagai suami ada saat kalau memang anaknya masih kecil-kecil, istri semua ngerjain, sok Bapak sekali-kali ikut ngepel, nyuci piring. Dan bukan hal hina tuh Pak. Itu teh merupakan ibadahnya seorang suami. Nah ini kita bicara tentang kalau dari 24 jam tuh ada waktu untuk pekerjaan. Jadi saya ingin luruskan, pekerjaan istri itu bukan ngurus rumah tangga, tetapi pendamping anak dan suami. Gitu. Gitu loh. Bu, kalau ada asisten rumah tangga, suami makan, ibu mendampingi. Ya. Ya mendampingi teh, nemenin. Ayah sok we tuang, gogosok anda teh kan. Wah, kieu kan mama keur ngalewat heula pameng ye. Sok ayah we makan gitu. Tapi kan tidak salah juga Anda tidak ada asisten rumah tangga. Makanya saya bilang Bapak, kalau memang kita mampu ya tawarkan. Tapi kalau istri Anda nggak mau ya lain soal. Tapi kalau bisa ya ringankan bebannya gitu loh Pak. Paham ya maksud saya? Kayak suami ibu kan balagernya Bu. Nah, oh boro-boro. Aduh bapak. Istri suami Anda balagernya boro-boro. Ya maaf ya. Jadi akhirnya nggak konsen ceramah ya teh. Karena dah saya ge lalaki. Boro-boro. Nah kan gitu. Ya. Jadi wilayah pertama adalah pekerjaan. Dan saya katakan bagi seorang muslim pekerjaan itu adalah lahan jihad, lahan ibadah. Ibu punten kalau ibu sampai tidak punya asisten rumah tangga, setiap tetesan keringat ibu, beres-beres rumah, ke pasar, sampai ibu makan kalau ngagoreng teh pakai helm full face. Dasok traf kan gitu. Ya kan gitu. Ibu masak pakai helm full face. Sok ya. Kan gitu. Ya kan. Nah, Bu, eta teh lahan ibadah ibu. Bapak dari pergi pagi, sore, malam, lembur, pekerjaan itu teh lahan amal soleh kita Pak. Jadi nggak usah ngeluh, yaudah nikmati saja. Ya, nikmati saja. Apalagi Pak sampai ngomong gini, kamu teh kudu ngerti ya, aku tuh cari nafkah tuh capek tahu nggak? Bapak jangan ngomong gitu ya, da istri Anda ge ngerti. Ngerti Pak. Jadi masih ada suami yang, kamu tuh kudu ngerti, aku tuh cari nafkah tuh capek tahu nggak? Maka istri Anda bisa bilang, emang di rumah nggak capek? Tak eta Pak. Emang di rumah nggak capek? Mamah mah ketemu jeung saha cok? Ayah mah di kantor yang si Ica, si Ella, si Siska, si Rita, tak aya nu anyar si Tuti tah. Gitu. Mamah jeung saha sok? Mamah jeung saha? Nah, paling banter jeung tukang sayur. Jabageus aki-aki tukang sayur teh. Ya, jadi sama satu lagi yang tukang sampah. Ngambil sampah. Jadi Pak, jangan ada kalimat kamu tuh kudu ngerti, aku tuh capek. Bapak, jangan dikira istri Anda tidak capek.
istri kita teh lebih capek deh, bener lebih capek. Bu, saya capek, tapi kan saya ketemu orang yang beragam, ketemu ini, jadi relatif tidak boring. Tapi ibu-ibu nih, di ruang tengah ke ruang tamu, di ruang tamu ke dapur, mending kalau imahna gede kan di situ tipe 2 hiji deh. Ya. Ruang tamu, ruang tidur, dapur ngahiji didinya tah lebih capek deh. Ya kalau rumahnya gede ada taman, ada ini situ. Anu lega tengan halaman udah langsung ke jalan. Gitu. Maksud saya, maka kita pahami dulu ini wilayahnya adalah pekerjaan, niatkan semua untuk ibadah. Niatkan semua untuk ibadah supaya bernilai gitu loh. Jadi jangan merasa punten ya Bu, ada omongan kasar. Orang mah babu, mendingan babu dibayar, orang mah teu dibayar. Dan itu bahkan ditulis di status WA. Udah nikah teh ya ternyata jadi babu ya. Mending babu digaji. Please coret, jangan begitu. Karena apa? Jangan pernah amal soleh yang begitu agung rusak karena salah niat. Nggak bener niat kita. Atau kita memaksakan orang menerima kita. Seperti bapak saya bilang, Mama tahu nggak? Aku di kantor tuh capek, tahu nggak? Berarti bapak ingin istri bapak memahami. Padahal istri bapak teh sudah paham. Gitu. Seperti halnya kalau ibu bilang, ayah, mama teh dari pagi sampai sore malam teh capek atuh udah ngurus anak. Berarti ibu masih ingin pengakuan dari suami ibu. Nah, benar. Kita lagi cerita tentang ibadah yang Ramadan itu berkualitas. Mulai dari niatnya sekarang benerin, ya. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah butuh pengakuan orang, jangan pernah butuh pengakuan mertua. Dan Bu, ada saat suami Anda ngomong, jangan dilayani. Ngomong nu nyelekit, jangan dilayani. Kan ayah istri yang gini, suami pas pulang teh, rumah ini berantakan, di rumah ngapain aja? Gusti ya Allah, Pak Aam, aku teh kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala, ya. Semua aku lakukan sendiri, beresin depan, ya, dihancurin. Taku barudak teh da anak nanti 7 deh, 7 ya. SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas genep, TK. Kabayang teh tah. Tos tong dipikirkeun kumaha ngalahirkeunna. Pokona mah anak 7 di SD kelas 1 nih PK kelas genep, playgroup TK hiji. Rumah tuh berantakan terus. Suamina ngomongnya gini, di rumah apain aja nih berantakan. Pak, itu teh omongan yang nyakitin. Sangat menyakitkan. Kenapa? Da istri kita teh di rumah teh bukan diem atau. Makanya Pak, hargai pekerjaan istri, jangan suka komen. Mah, ini kok berantakan? Entong Pak. Kan we kumaha anjeunna. Da dia juga bertanggung jawab sebenarnya, gitu. Nah, seringkali istri itu terluka karena komen-komen suami. Masuk ke kamar mandi, bararawu kieu juga di terminal ya gitu. Kalau istri bapak memang tidak ada yang dikerjakan, terus begitu oke lah. Dah istri bapak teh katingali itu anak 3, bu ini, ya sudahlah. Jangan komen ini kamar mandi meni bau gitu. Bapak ngosrek Pak, ngosrek, ya. Tahu ngosrek? Iya ngosrek. Kalau bapak nggak tahu tempat nyimpan sabunnya mah di mana sabun? Kenapa? Papa. Nah, itu yang benar. Ini saya lagi cerita biar Ramadan kita berkualitas. Mulai dari pekerjaan itu coba evaluasi lagi. Jangan suka menggugat, jangan suka mencari penghargaan, jangan suka mencari pujian. Ya, sudah sajalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin, sing ikhlas, dah gitu. Ya. Mertua aku teh ke rumahnya, aku teh masak itu masak iya, sugan bilang enak neng, henteu.
Dia mah gitu. Pas mau pulang ke Garut, sagala ti kulkas teh diasupkeun. Nepi ka kosong sagala teh. Jangan suka ngomel gitu. Amal soleh Anda jadi hilang. Ya, jadi pertama pekerjaan. Yang kedua keluarga. Kalau tadi makan pekerjaan. Yang kedua keluarga. Juga niatkan untuk ibadah. Ini terutama adik-adik saya yang masih muda-muda. Kalau di rumah itu fokus pada keluarga. Ya, Ustadz Ridwan, putranya paling besar usia berapa? Usia 4 tahun 9 bulan. Nah, yang kedua? Yang kedua baru mau 6 bulan. Yang ketiga? Belum. Oh, belum. Bisi lagi hamil, bisi gitu. Bu, ya, nih kayak Ustadz Ridwan. Beda dengan saya. Anak saya udah pada gede, ya kan? Gitu. Kadang ketemu juga jarang karena dia kuliah, ya. Pas ketemu dia ketika makan. Beda dengan Ustadz Ridwan yang anaknya masih kecil. Maka tenaga Ustadz Ridwan secara fisik lebih banyak menjaga bonding itu dengan keluarga. Gitu. Maksudnya setiap keluarga itu beda-beda, ya. Ada saat memang di keluarga itu asik dengan dirinya sendiri. Ya. Istrina geus 78 tahun. Suamina 82 tahun. Asik dengan dirinya sendiri. Kan gitu. Ya. Ngobrol, datanya rarambung atuh da. Ya kan gitu. Ya kan? Jadi gimana? Ya keluarga beda dengan Ustadz Ridwan. Anaknya masih kecil-kecil. Itu banyak diskusi dengan istri. Ya, itu keluarga nih. Mah, manggilnya mama apa bebeb? Serius, apa Yayang? Nah, jawab. Bunda. Oh, Bunda. Ya. Ngomong dong dari tadi. Ini bu, ya Bunda. Anak juga yang Umi gitu kan. Nah, Bun, itu si AA gimana? Anak pertama laki perempuan? Laki-laki. Anak kedua? Perempuan. Nah, gini. Bun, itu si AA gimana? Oh iya, manggilnya ayah apa? Ayah. Kalau bunda, ayah. Kalau ibu, bapak. Kalau abah, umi. Balik ke yang tadi. Begitu penting eta panggilan. Bun, jadi kita itu, nih untuk seperti Ustadz Ridwan, itu banyak diskus tentang anak. Bun, si AA gimana di sekolahnya? Gimana? Oh iya ayah gini. Hari si Ade gimana? Ini. Jadi banyak pembicaraan. Beda dengan anak saya yang sudah kuliah, ya kan? Tidak perlu diskusi jeung istrina. Dan tidak perlu menginterogasi. Nah, kuliah sampai di mana? Udah atulah pokoknya tahu beres aja atuh aku. Nah, gitu kan. Kan baru udah kayak gitu. Ya. Kuliah sampai di mana? Udahlah pokoknya tahu beresan Bu tahun ini aku di wisuda udah ya papa nggak akan ngerti perjalanan aku udah pokoknya udahlah udah. Aku juga ngerti udah tanggung jawab. Mun tiap duduk nah kumaha kuliah udah tuh gitu. Nah masalahnya si ibu di dia mun anak kuliah teh sok diinterogasi. Matak anak teh sok menghindar duduk bareng. Si mama pas sok nanya kuliah gitu. Nah, beda. Jadi maksudnya gini, ada saat waktu untuk keluarga itu beda-beda, Pak. Beda. Ustadz Ridwan dengan saya itu udah beda pola komunikasinya, ya. Udah beda. Ari Ustadz Ridwan mah kudu diskusi jeung istrinya tentang anak. Ari saya mah udah nggak diskusi sama istri, dengan anaknya langsung diskusi, gitu. Ya. Artinya apa? Polanya beda gitu loh. Tapi tetap ada waktu untuk keluarga. Saya suka sedih gitu kalau ada bapak muda ya, ibu muda cerita mah nganter main ke mall itu. Si bapaknya teh kieu we. Ini eta. Bari nyender gitu teh. Anak teh, "Papa, habis koinnya." Anak teh main gitu. "Papa, habis boros banget." "Pak, untuk apa Bapak hadir?"
Untuk apa cok? Bapak teh kalau main sama anak di mall, di tempat main permainan anak, bapak teh ikut. Kalau ngelempar bola, dia ngelempar bola, kita ngelempar bola. Jadi ada kompetisi. Lamun motor, ayo bersaing sama ayah, balapan. Gitu. Iya mah budak teh. Sorangan. Si bapak gini. Nyeng 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 nyeng. Bu, nih terutama untuk bapak-bapak muda please ini. Ini Anda ngantar anak teh, jiwa raga teh kudu hadir. Nah ini namanya ada wilayah untuk pekerjaan. Tadi singkarna Allah. Keluarga, nah setiap orang wujud keluarganya beda-beda. Nah ibu-ibu yang udah senior, yang keluarganya sudah nikah, jangan suka ngomong gini. Teteh, meni taraka mamah geus nikah mah. Nih mamah teh sono kamana wae aduh. Ari can nikah mah kamu teh ti Bogor teh saminggu sakali kesini. Ari geus nikah mah 3 bulan juga enggak. Tong micun mamah atuh. Nah, ibu-ibu nggak boleh gitu. Kalau istri saya sudah berkeluarga, anak saya sudah berkeluarga, datang ke rumah, alhamdulillah. Nggak datang juga nggak apa-apa. Kenapa? Mungkin dia mau main sama anaknya, mau main sama suaminya, ada me time untuk mereka. Kadetah, Pak. Ini bicara keluarga. Yang paling parah, anak Anda teh main ke Ancol, ibu teh nga-WA, menit ngajak mama. Kan Anda teh lihat dina IG-na, si teteh ke Ancol teh ngajak mama, nga-WA nelpon, teteh keur di Ancol, menit ngajak mama. Nah, nari Anda sok hayang ulah ilu atuh. Bu, aya ngaku di dia aya teh nu kitu. Jangan, nggak boleh. Kalau anak kita sudah berkeluarga, ada saat mereka itu pengen sama suaminya, pengen sama istrinya, pengen sama anaknya. Anda teh jangan sok ngilu-ngilu gitu. Jadi yo, menit ngajak mama. Padahal ngaliwat katol teh jemput mamah teh. Da mamah mah di hotel ge bae, di kursi ge bae mamah mah. Moal ngarepotkeun kalian atuh. Sugan kalau mamah ikut mah atuh manfaat ngagendong si ade tah. Justru mun mamah aya rudet. Gitu. Matak teh diajak. Tah, Bu, yang saya ceritakan teh mitos apa fakta? Ada kenyataan ibu nusok menit ngajak mama. Ya, anak ibu sudah berkeluarga, dia bukber sama keluarganya. Anda pengen meni mamah nyeri hati. Bukber teh diajak. Padahal mamah mayar sorangan ge nggak masalah. Persoalannya bukan mayar sendiri, rudet. Tah, Bu, ini masalah keluarga. Kadang-kadang seperti sederhana tapi anak kita jadi beban sama orang tuanya. Jadi anak datang alhamdulillah, tidak datang doakan baik-baik saja, sudah gitu. Selalu nagih, kapan nginep di mama? Kapan atuh teh nginep di mama? Geus nikah 1 tahun teh meni sakali ge encan nginep di mama. Ya mah nggak tahu, Lin nggak tahu kapan. Terus diinterogasi. Ya, nah ini jadi kita bagi dalam 4 wilayah. Pekerjaan kudu karena Allah, keluarga juga untuk ibadah karena Allah. Nah, terus ada waktu untuk Allah. Jadi ada waktu untuk Allah itu maksudnya benar-benar kita menikmati ibadah berdua-duaan dengan Allah. Ya, berdoa, baca Quran. Ya. Makanya kan ada ayat di surat apa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatak. Ustaz sekalian aja biar Ustaz ada pekerjaan. Karena cek Ustaz Ridwan teh, jadi orang gawena naon di dia. Maksudnya biar sekalian tadarus Ustaz. Al-Isra ayat
79 Ustaz. Maaf. Wa minal laili 79 sampai 80. Nah, coba Ustaz. Ya, kita awali dengan isti'azah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan Nah, ibu bapak coba perhatikan. Itu contoh ada waktu kita ini memang fokus berdua-duaan dengan Allah. Wa minal laili, dan di antara sebagian malam fatahajjad bihi, sok kamu tahajud. Ya, tahajud itu artinya sholat yang diawali tidur dulu. Makanya kalau tahajud itu ada tidur dulu. Wa minal laili fatahajjad, di antara sebagian kamu tahajud. Jadi tahajud itu bangun dari tidur. Kamu doa, kamu sholat. Asa ayyab athaka rabbuka maqama mahmuda. Semoga dengan begitu Allah memberikan kedudukan yang mulia. Nah, jadi ada saat waktu kita tuh dengan Allah untuk meraih kedudukan mulia di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Makanya kalau kita sedang private, ya, sedang berdua-duaan dengan Allah, biar kita dan Allah saja. Jangan malah kemudian diposting di medsos bahwa tadi malam Anda tahajud. Dipotoklah sajadahnya, ya, dengan Al-Quran tergeletak di situ, dipoto, ya, lalu diposting. Ya Rob, terima kasih tadi malam hamba sampai meneteskan air mata di hadapanmu ketika tak ada seorang pun yang tahu kecuali Engkau ya Allah. Nggak tahu gimana diposting, gitu ya. Nah, Bu, kalau udah dengan Allah mah udah kayak wilayah private kita dengan Allah. Makanya kalau kita mau curhat apa teh sama Allah saja. Kalau curhat sama orang mah kadang disalahpahami, ya kan gitu. Kadang suka jadi menyebar gitu. Ya, matak Bu, tong percaya kalau gini ya, misalnya Ustadz Ridwan, pokoknya hanya kita aja yang tahu ya. Hanya kita aja yang tahu. Eta teh bohong. Dan kita saya ngomong ke yang lain, Ustadz Ridwan ngomong ke yang lain. Ya, pokoknya kita ya, hanya yang kita yang tahu. Matak sok bocor wae nu ngomong kita aja yang tahu teh. Da akhir nama manusia mah minimal Pak Ustadz Ridwan teh ke istrina ngobrol. Minimal saya ke istri saya gitu. Jadi apa? Intinya adalah kalau kita udah berdua-duaan dengan Allah, fokus saja. Sok berdoa. Ya, apalagi di bulan Ramadan banyak berdoa. Dan Nabi itu kan di bulan Ramadan memang jam malamnya lebih sedikit. Jadi jam tidurnya lebih sedikit. Artinya lebih banyak untuk berdua-duaan begitu. Ya. Jadi ibu bapak, kita ini ada waktu untuk pekerjaan, sok sing karena Allah, nggak usah karena pujian apa-apa. Ada saat dengan keluarga, kudu fokus dan kita harus tahu wilayahnya. Kalau anak kita sudah berumah tangga, jangan terlalu ikut campur di situ. Biarlah, gitu, biarlah. Nah, saya lupa tadi mengingatkan, Bu, kalau anak ibu sudah rumah tangga, kalau datang ke rumahnya jangan suka komen. Neng, nah hataplak meja teh abu kieu nya, cek mamah mah bagus na teh koneng. Nggak boleh. Asup ka kamarna. Ieu teh sebenarnya Neng, ieu teh lomari teh harusnya di sini. Nih nggak boleh. Biarin aja. Ya. Nggak boleh. Ibu ikut-ikutan gitu. Enak nggak enak itu mah urusan. Kecuali kalau gini, mah
aku teh mau ganti hordeng, bagusnya warna apa ya? Cek mamah mah beureum mah sekalian ameh lieur mending. Sok. Ameh lieur we, ameh leng ningali beureum mah sok geura. Oh gitu mah. Ya, nya atuh banteng ge ari ku beureum mah kan diudag ku banteng oge. Sok nu kikian nya kan beureum bener teh. Mendingan geus jiga banteng we beureum. Nah, cek ibuna teh, kalau Anda diminta, kalau kalau anak sudah rumah tangga, kalau nggak dimintai pendapat, jangan komen. Biarin aja. Kenapa? Biar dia menemukan jati diri dengan istri atau suaminya. Nah, yang bermasalah itu kalau kita suka ikut campur. Apa yang terjadi? Kata kita bagus, dan kata anak sekarang mah belum tentu bagus. Ya, iya. Begitu. Jadi gimana? Biar hidup pada zamannya. Ya bagus teh di zaman saya. Udah setengah abad. Ari anak saya makan baru 20-30. Beda lagi 20 tahun. Ya beda seleranya tuh. Nah. Ari saya mah meureunnan pas asup teh. Nah, ieu teh ya. Sajadah teh gambarna kok batik. Zaman ayeuna mah batik teh nanon. Ari zaman saya mah kan kudu Ka'bah. Yang paling abdol ada pintu Ka'bahna multazam. Jadi sholatnya di depan multazam langsung. Gitu. Ya kan? Jadi begitu saya sholat di rumah anak saya, teteh, sajadah ya teh? Iya pap. Nah sajadah teh batik atuh. Nah nggak boleh, biarin aja. Nah emang kena gitu pap. Udah nama multazam atuh. Langsung ke Allah. Ya kan generasi saya multazam. Adi dia mah. Nah itu bu, ya. Sebab kalau kita banyak komen, terus menurut kita bagus, ya bagus teh kata kita. Kata anak kita yang zamannya belum tentu bagus. Miriplah saya dulu ketika muda, seusia Ustadz Ridwan. Kalau mertua saya komen teh, saya teh sok keheul. Tapi teh bisa ngalawan. Kan saya mah orangnya santun. Iya kia. Ya ternyata saya sekarang jadi mertua. Ya saya nggak pernah banyak komen. Ya sudah. Kenapa? Selama itu tidak mengandung dosa. Ya. Kecuali kalau pas muka kulkas, homer wungkul. Ya naon homer, baru ngambek. Ternyata pas muka itu, ternyata buah-buahan wungkul. Ya kan mantep atuh. Ya Allah, pas dibuka teh cendol wungkul. Ternyata anak saya teh jualan online channel. Ya kan gitu. Jangan langsung teteh insaf tong memubazirkan harta, ya beli channel menisa kulkas kan nggak usah gitu ya. Nah, itu terus yang ketiga itu ibadah ya dengan Allah. Nah, yang keempat ada bagian dengan diri sendiri. Ya, me time lah meureun bahasa Anda mah. Dengan diri. Nah, gini Bu, Pak. Tetap manusia mah butuh privacy. Ada, Bu, Pak. Ya. Mata kalau istri Bapak lagi pengen sendiri, Pak Diding tong sok diganggu-ganggu. Atuh mah please lah, mah please. Keun istri Bapak teh hayang sorangan. Ibu kayak gitu, kalau suami lagi pengen sendiri tong lelenotan. Gitu. Geus fokus suami teh pengen sendiri. Ya. Jadi gini loh Bu, manusia mah ada masa pengen sendiri gitu ya. Ada saat ibu teh ke pasar pengen sendiri. Kata bapak teh, mah diantar, enggak mama aja sendiri. Bener, iya. Biarin Pak. Ada saat dia pengen sendiri gitu. Tapi ada saat ayah temenin mama lah ke pasar. Bapak teh temenin. Ulah kieu, ari kamari sorangan. Sok we sorangan kayak kemarin. Entong Pak. Jadi ada saat istri kita teh ya pengen ke pasar sendiri. Enggak aku temenin. Enggak aku sendiri aja. Oke, berarti dia pengen sendiri. Nah, jalmi mah ada saat pengen sendiri. Ada saat ayah temenin mah lah ke pasar, hayu gitu Pak. Ulah iya mah kamari ke sendiri gitu. Nah.
Yang paling parah cek ibu tuh abdi masa umur hirup Pak Aam selalu sendiri. Nah, artinya ada waktu untuk bersantai, relax. Nah, itu teh boleh tidak apa-apa selama tidak mengandung dosa. Nah, jadi Ramadan ini kita bagi ada untuk pekerjaan, ada untuk keluarga, untuk Allah, untuk diri sendiri. Tapi kalau ingin berkualitas, semuanya harus dalam lingkup ibadah. Gitu, semuanya dalam lingkup ibadah. Bapak jangan salah, ada ibu-ibu datang ke majelis taklim itu memang me time-nya dia. Waktu untuk dirinya gitu. Ya. Kan Bapak di rumah wae, nah istri Bapak teh rudet. Matak alasan teh, mama bade ngaos, gitu. Matak dia mah ngaos terus, Senin ngaos, Selasa ngaos. Karena bapak kan udah pensiun, rudet salah istri teh. Ya. Buktinya apa? Waktu bapak belum pensiun, dia mah taraka mana di rumah, we. Begitu bapak pensiun, nah kegiatan jadi banyak. Ya. Seluruh majelis taklim dikunjungi, bahkan dia member aktif. Jadi Pak gimana? Ya Bapak ada saat ya biarin aja. Ya. Ayah aku mau ketemu sama teman-teman selama tidak mengandung dosa kan ya antep. Ayah mau ngawasok. Ada saat memang orang tuh butuh sendiri. Nah gitu. Kenapa? Ya itu manusia kok. Makhluk begitu. Tapi ada saat butuh dengan orang banyak. Jadi saya tahu ada di antara ibu-ibu di sini emang ke MPI itu benar-benar hiburan terindah, terhebat, terbaik. Ya. Ulah kalau nggak lagi Ramadan saya terharu ningali makan odading temen. Saya teh ningali ti luhur teh terharu. Asa hayang motret gitu teh. Ya makan apa seblak kan gitu. Buras, baso. Karunya selama 6 hari dia teh menderita kan. Wah, begitu ke MPI brang gitu. Jadi gimana? Ya sebenarnya manusiawi gitu. Bapak kalau misalnya istri Bapak pengen ngaji ke MPI jangan ini jauh-jauh atuh mah. Emang di sini nggak ada. Persoalannya bukan nggak ada dan nggak ada. Ada me time-nya, ada waktu untuk diri saya gitu. Niis cek orang Garut mah niis kan gitu. Nah, ya di antara 4 wilayah tadi. Pekerjaan, ada untuk Allah, ada untuk keluarga, untuk diri sendiri. Nah, itu berkaitan dengan masalah manajemen waktu. Ada yang berhasil, ada yang juga terus. Ada yang berhasil dalam memanage tadi. Dengan keluarga berhasil, dengan pekerjaan berhasil, dengan diri sendiri berhasil, dengan Allah berhasil. Alhamdulillah, nah itu berkualitas. Ada juga yang bukan, terus mengeluh. Aing ngebuka salah kita Gusti ya Allah. Aing mertua teh ya Allah. Ya Allah ieu teh barudak teh meuni Gusti ya Allah. Ya Allah baca Quran teh meuni tunuh ya Allah. Kenapa eta imam tarawih teh meuni panjang-panjang teh ya Allah. Mengapa? Jadi orang teh ngeluh, capek itu. Nah itu Ramadan yang tidak berkualitas. Jadi sederhanalah. Nanti setelah Ramadan kita ngeluh enggak? Ya usah ngeluh Pak. Kalau misalnya ustadznya harusnya Ustadz Ridwan, yang datang Ustadz Aam, dengerin, tong ngeluh. Oh orang gus jauh-jauh, ternyata tuh datang sama udah aja nikmati atuh, ya kan? Gitu. Ibu mau pergi ke MPI, mertua datang di Cianjur, nggak usah ngeluh. Mama ada ngiring sama sarang abdi, kemana neng? Ke Arjasari, ngaos. Cek si mama teh, ante mama mah capek. Nah, jadi disarangan ku neng, neng teu kudu ngaji, yang mama we, tong ngeluh, ikut. Aing ngeek ibadah datang deh. Aya we dasar setan. Nah, kabayang teu masa mertua dianggap setan? Kan kalau Anda akhirnya tidak datang ke MPI, Anda teh sudah siap. Sudah siap atuh. Masalahnya persiapannya teh ti ba'da maghrib tadi.
Karena ingin udah siap-siap, udah pas keluar teh kiclik-kiclik mertua, neng, mama, ya kan? Tapi Anda kan berjuang dulu, mama mau ikut nggak ke Arjasari ngaos sareng neng? Mama teh hoream capek, ya geus we neng teu kudu ngaji. Jangan mengeluh, katakan, oh ini amal ibadah saya, itu Anda berkualitas. WA ke babaturan, orang gak siap-siap, tapi mertua datang, hayang ditungguan ku orang. Itu godaan macam apa? Coba tanyakan ke Pak Am. Berarti Anda ngeluh. Padahal kalau Anda tidak pergi pengajian karena menghargai mertua, itu teh ibadah. Bahkan boleh jadi pahalanya lebih besar daripada Anda datang ke sini. Gitu. Bu, jangan mengeluh. Hidup mah satu, jangan pernah mengeluh. Udah, beres. Ya, beres. Ibu, saya kalau ngajar nanya murid bisa, alhamdulillah. Enggak bisa, lupa lagi juga, nggak apa-apa. Kalau dokter Ian kasih tambahan sana, kalau ingat lebih baik. Nah, saya teh omongan gitu nggak dimunculkan, bisa jadi putus asa maneh nanti, gitu. Jadi saya kalau ngajar ini, ya kan? Kan semua orang punya kapasitas. Masa ilmu saya teh kudu 100% pindah ke kepala dia, padahal kepala setiap orang teh beda-beda. Jadi gimana? Ingat bisa, alhamdulillah. Lupa lagi juga nggak apa, emang kalau inget lebih bagus gitu. Jadi gimana? Enggak, tuh gini, kelas nu itu bararodo. Oh ya, nu kelas C barodo. Nah, Bu, jadi guru sok aya kan anu gitu. Ayahnya, iya ibu gurunya. Ibu guru sok ngeluh kan di Otara. Sok kieu tah. Urang mah rudet da kelas C itu, barodo balangor. Garaneng we sok gerasuk kadinya. Urang ge tanu kelas C, kelas C. Tah Bu, tong sok kitu, diem we ya. Jadi tong sok kieu tah nu kelas C tah balangor pisan. Leungun palinter barodo deui. Tah nu kelas C pokoknya kelas C tah. Nah, Bu, kenapa? Berarti hidup mah kalau ingin berkualitas jangan mengeluh, udah aja gitu. Jangan mengeluh. Kenapa? Ibu mengeluh itu tidak menyelesaikan masalah. Bapak ya makan nasi goreng tapi nggak enak. Bapak mengeluh, apakah dengan mengeluh jadi enak? Enggak. Ya? Misalnya nasi goreng itu terlalu asin, apakah dengan mengeluh nasi goreng itu meni asin gitu? Apa langsung jadi ceng enak? Ya? Enggak. Kalaupun mau, mah coba ditambihan sanguna deui mah. Tambihan sanguna deui. Jadi akhirnya nasi goreng teh jadi rencang kangge sangu. Jadi rencang nate ku nasi da asin teuing atuh. Jadi sacocol sangu ya dikecelakan ku nasi goreng. Ayahna ya maraos. Nasi goreng teh janten rencang mama. Kan gitu. Itu lebih menyelesaikan masalah daripada Bapak mengeluh. Ya nasi goreng itu meni asin gini nih. Pak, nggak menyelesaikan masalah. Mengeluh itu saya kadang-kadang suka aneh. Macet yo. Ya orang Jakarta teh kamarana sih. Sabtu Minggu ya Bandung menipin untuk tinggal itu B tuh F tuh. Teh kamarana sih. Emang di Bandung aya naon sih? Pertanyaannya, Anda mengeluh gitu, apakah tiba-tiba Bandung teh terurai? Udah nikmati saja. Bahkan dia, alhamdulillah ayahnya naon gitu. Bandung tuh bener-bener kota kuliner aja. Tinggal itu di Bandung, di Jakarta, di Banten, di Ciamis, di Tasik, lihat letterna. Sadayana ka Bandung, mama bangga dah. Lahir besar di Bandung teh kota kuliner. Beda nggak dengan teh kamarananya? Itu ke hatinya sama nggak? Mata gitu. Itu kamarana sih. Jika di Bogor, kayak di Bogor teh tidak ada nasi goreng atuh. Bu, dinikmati gitu. Jadi ternyata untuk hidup berkualitas mah jangan mengeluh, ya.
jangan mengeluh. Ustadz punten dibaca surat Al-Maidah ayat 54 ya. Ayat 54 dan 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Dzalika fadlullahi yu'ti man yasha. Wallahu wasi'un alim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Satu lagi Ustaz, maaf, tambah satu lagi. Wa man yatawallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Sadaqallahul azim. Ya, sahabat percikan iman, tolong perhatikan ayat ini bagaimana kualitas kita dalam hidup. Hei orang beriman, siapapun yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Jadi kita harus menjadi generasi alternatif, generasi pilihan. Bagaimana ciri generasi pilihan? Kita mencintai Allah, Allah mencintai kita. Ya, bersikap lembut terhadap orang beriman, tegas terhadap yang kafir. Bukan kasar ya, tegas. Jadi kalau tegas itu lebih menunjukkan prinsip. Kalau kita ingin menjadi generasi yang berkualitas, apalagi di bulan Ramadan membawa kita menjadi insan yang berkualitas, maka pastikan bahwa kita mencintai Allah, Allah mencintai kita. Kemudian kita lembut terhadap sesama muslim, tegas terhadap kaum kafir. Terus berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah itu selalu berusaha mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Rumah dijadikan tempat keridoan, pekerjaan dijadikan tempat mencari ridho, ya. Bahkan me time untuk diri kita sendiri juga digunakan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak takut pada makian orang yang mencela. Bu, gini Pak, dalam hidup mah tidak semua orang suka sama kita. Sesoleh-solehnya ibu dan bapak pasti aya nu tersep. Iya Bu, nu tersep. Ya. Ibu, bapak, sebaik-baik apapun Anda, satu dua orang mah ada yang gak suka. Ada yang gak suka. Ya, bagaimana Nabi Muhammad itu akhlaknya sangat mulia, tetapi ada yang gak suka. Sampai Nabi disebut majnun, gila. Sampai Nabi itu disebut pengadu domba. Padahal beliau akhlaknya sangat mulia. Apalagi kita yang gak ada apa-apanya. Jadi kalau misalnya ada orang yang gak suka sama ibu, katakan, ya Allah,
kalau yang mereka katakan itu benar, ampuni saya dan beri saya untuk kekuatan untuk memperbaiki diri. Tapi kalau yang mereka katakan itu salah, ya Allah semoga Engkau mengampuni mereka. Nah, itu cara menghadapi orang yang menghina, memaki kita, ngejelek-jelekin kita, ya. Misalnya saya bilang ke Ustaz Ridwan, ayah muridnya, murid Ustadz teteh. Kalau disebut namanya pasti tahu lah. Kenapa? Ustaz Ridwan teh kalau ngajar membosankan. Terus kalau ngajar itu tidak menarik, ya kan? Dia ngomongnya gitu loh. Terus dia teh ngomong ke yang lain gitu. Apa kata Ustaz Ridwan? Ya Allah, kalau yang dia katakan itu benar, ampuni saya dan beri saya kekuatan untuk memperbaiki. Tapi kalau yang dikatakan itu salah, semoga Engkau mengampuni dia. Ternyata dia ngomong gitu teh karena beberapa kali minta ceramah ke Ustaz Ridwan, kan Ustaz Ridwan orangnya padet pisan, nggak pernah dipenuhi, akhirnya sok ngomongin jelek. Jadi apa? Kalau kita diomongin jelek, ya Allah, kalau yang mereka katakan itu benar bahwa saya kurang, ampuni saya dan beri saya kemampuan untuk memperbaiki. Tapi kalau salah, ampuni dia. Ulah iman. Ya Allah mun salah laknatnya ya Allah. Lebih terlaknat dari setan ya Allah. Entong. Jadi kalau misalnya ada yang ngomongin kita, kalau dia salah ya Allah, yang diomongkan ampuni. Kalau ternyata yang diomongkan benar, ampuni saya. Dan beri saya kekuatan untuk menyelesaikan. Nah itu orang berkualitas mah tidak pernah makian dibalas dengan makian. Gitu. Ya. Ada sopir angkot bilang, balik atuh Bu, nuhun Kang. Gitu. Balik atuh Bu, mana balik? Kan gitu. Ibu gitu tuh. Oh refleks. Nah. Balik atuh Bu, nuhun Kangnya punten gitu. Balik atuh Bu, mana? Mau lebih galak deh itu. Iya. Jadi orang berkualitas mah tidak pernah suatu yang buruk dibalas dengan buruk, karena akan melahirkan keburukan yang baru. Ya. Nah, idzalika fadlullahi yutihi may yasha. Itulah karunia Allah, Allah berikan kepada yang dikehendaki. Apa karunia Allah teh? Itulah karunia Allah, Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Allah Maha luas, Maha tahu. Apa karunia Allah tuh? Apa karunia Allah tuh? Apa? Ya jangan ngegebrag ya. Apa karunia Allah tuh yang tadi? Kamu mencintai Allah, Allah mencintai mereka. Kamu lembut terhadap mukmin, kamu selalu berjuang di jalan Allah, kamu tidak takut pada orang yang memakimu. Itu karunia Allah. Jadi Bu, kalau kita dicintai dan mencintai Allah itu karunia. Kalau kita bisa lembut terhadap sesama mukmin itu karunia. Kalau kita selalu berjihad di jalan Allah, selalu berada dalam kebaikan dan ridho Allah, itu karunia. Kalau kita tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, itu karunia Allah. Dzalika fadlullah yutihi may yasha. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yutunaz zakata wa hum raki'un. Hanyalah penolongmu, sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat serta tunduk kepada Allah. Jadi teman-teman, penolong kita mah Allah, Rasul dan orang-orang soleh. Itu penolong kita. Ya, penolong kita. Siapapun yang menjadikan Allah, Rasulnya dan orang beriman sebagai penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah lah yang akan menang. Jadi kalau kita menjadikan Allah, Rasul dan orang beriman sebagai penolong kita, maka itulah yang akan menang dalam kehidupan ini. Berarti kualitas Ramadan itu terangkum secara singkat dalam surat Al-Maidah ayat 54 sampai dengan 56 ya. Insya Allah kita bertemu lagi pekan depan. Kita akhiri subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.